Maling jati mereka akeh banget loh. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan ini kita belajar lagi dalam mata pelajaran IPA. Pada topik kita akan belajar mengenai bumiku semakin panas. Ya. Kompetensi dasar yang harus dipahami yang pertama adalah menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian dapat membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mencoba di rumah mengenai percobaan efek rumah kaca ya. Alat dan bahannya sangat sederhana. Yang pertama adalah toples bening 2 buah, kemudian ada termometer 2 buah, plastik bening 1 lembar, karet gelang 1 buah, stopwatch bisa menggunakan HP, kemudian alat tulis. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk memahami percobaan yang akan dilakukan? Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahannya tadi, kemudian memberikan label pada setiap toples, yaitu toples A dan toples B. Kemudian masukkan 100 ml air ke dalam toples A dan toples B. Kemudian masukkan 1 buah termometer ke dalam masing-masing toples. Tutup toples A dengan menggunakan plastik dan rapatkan menggunakan karet gelang. Letakkan kedua toples tersebut di bawah sinar matahari selama kurang lebih 15 menit. Amati suhu termometer pada toples A dan toples B. Kemudian catat hasil kegiatannya pada tabel. Nah, seperti ini ya percobaan yang akan dilakukan. Jadi toples A ini ditutup dengan menggunakan plastik ya dan diberi karet gelang biar tidak ada udara yang masuk dan keluar. Sedangkan yang toples B ini dibiarkan terbuka. Nah, Bu Guru sudah melakukan percobaan. Hasilnya, ketika sebelum dilakukan diletakkan di atas di sinar matahari, nah toples A itu memiliki suhu yang sama yaitu 25 derajat Celcius. Namun setelah 15 menit dijemur di terik matahari langsung, toples A ini suhunya 40 derajat Celcius. Airnya memiliki suhu 40 derajat Celcius, sedangkan pada toples B memiliki suhu 36 derajat Celcius. Jadi setelah dilakukan percobaan tadi, yang ditutup karet tadi suhunya lebih tinggi dibandingkan yang tidak diberi tutup plastik tadi ya. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kira-kira apa yang bisa disimpulkan ya? Nah, kita lihat. Ruang dalam toples itu diibaratkan sebagai bumi dan tutup plastiknya diibaratkan sebagai gas-gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Gas ini berfungsi sebagai atap rumah kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari ke bumi, namun menahan radiasi yang diemisikan oleh permukaan bumi. Nah, di atmosfer itu terdapat banyak sekali gas-gas yang melingkupi bumi. Gas-gas itu antara lain adalah uap air atau CO2, H2O, kemudian CO2, kemudian metan atau CH4, ozon, kemudian dinitrogen monoksida atau N2O, dan CFC atau klorofluorokarbon. Nah, ketika matahari memberikan pancaran radiasi ke bumi, nah ada radiasi yang dipantulkan ke atmosfer. Sedikit yang diteruskan ke ruang angkasa, namun ada yang dipantulkan kembali karena ada gas-gas yang memerangkap radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Hal ini menjadikan suhu bumi ini meningkat, ya, menjadi lebih hangat. Nah, kalau tidak ada gas-gas yang memantulkan kembali lagi sinar atau radiasi panas yang dipancarkan oleh matahari tadi, bumi ini akan menjadi sangat dingin. Nah, inilah manfaat adanya gas-gas rumah kaca.
sehingga bumi ini layak untuk dihuni, tidak seperti halnya planet-planet di luar angkasa yang tidak memiliki atmosfer. Nah, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap dan kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca ini pada tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak ada atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca tadi yang menyebabkan iklim di bumi ini layak dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Nah, namun kalau terlalu banyak gas rumah kaca tadi juga tidak baik karena dapat menyebabkan suhu bumi ini sangat panas. Nah, manusia menjadikan efek rumah kaca ini terlalu berat atau terlalu banyak gas rumah kaca sehingga panas yang diserap oleh bumi ini kemudian sedikit yang dipancarkan ke ruang angkasa dan lebih banyak yang tinggal di bumi karena adanya gas rumah kaca yang semakin banyak sehingga bumi ini semakin panas. Nah, ada banyak sekali kegiatan yang bisa meningkatkan efek rumah kaca, antara lain penggunaan pupuk kimia ini menyumbangkan gas dinitrogen monoksida, kemudian pembakaran hutan, kemudian penggunaan pembakaran jerami yang ada di sawah, kemudian kotoran sapi perah yang melepaskan gas metan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah ringkasan dari efek rumah kaca. Jadi, matahari ini memancarkan radiasi ke bumi. Panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan dapat memanaskan suhu bumi. Nah, panas matahari itu sebagian itu dipantulkan oleh atmosfer. Sebagian yang masuk ke bumi ini dipantulkan kembali, ya. Namun ada yang diteruskan ke ruang angkasa, ada yang dipantulkan oleh atmosfer ke bumi lagi, sehingga suhu bumi meningkat. Nah, namun peningkatan efek rumah kaca ini mempengaruhi perubahan lingkungan seperti perubahan cuaca dan lautan, kemudian pergeseran ekosistem dan degradasi lingkungan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak, misalnya panas di bumi yang semakin tinggi, kemudian cuaca ekstrim, peningkatan permukaan laut, waterborne disease atau penyakit yang disebabkan karena penularan melalui air minum. Kemudian vector-borne disease itu adalah penyakit yang ditularkan melalui hewan, misalnya adalah malaria. Kemudian polusi udara. Hal itu tentunya berdampak terhadap kesehatan manusia. Baik teman-teman, itu adalah pembelajaran mengenai efek rumah kaca. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi ini memerangkap panas yang dipancarkan oleh matahari. Gas-gas itu adalah air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, ozon atau O3, nitrogen monoksida atau N2O, kemudian klorofluorokarbon atau CFC. Nah, proses efek rumah kaca ini terjadi ketika radiasi matahari masuk ke permukaan bumi terpantulkan kembali ke atmosfer, akan tetapi karena adanya gas rumah kaca tadi, maka sinar itu dipantulkan kembali ke permukaan bumi sehingga suhu bumi meningkat. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.